Pertama adalah dibuka terlebih dahulu websitenya. Jadi alamat kita ada di kuliahonline.widyatama.ac.id. Jadi gunakan web browser ya, boleh Chrome, Firefox gitu. Kemudian diketikkan di alamatnya, atau biasanya diketikkan aja di Google gitu. Misalkan di sini kuliah online. Kita cek urutan ke berapa. Oke, nomor 1 ya, kuliah online Widyatama. Di waktu video ini dibuat nih masih nomor 1 sama. Jadi diketikkan langsung kuliah online atau cari Google juga nanti ketemu gitu, ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari kuliah online. Jadi untuk halaman awal di sini slide ada beberapa pengumuman di sini. Semakin ke bawah nanti ada beberapa pengumuman juga, nanti bisa dilihat. Kemudian setelah masuk ke halaman webnya, coba untuk login ya. Login itu bisa didapatkan nanti di kontak oleh admin, atau biasanya kita sudah daftarkan. Tunggu info nanti apa yang username dan passwordnya itu nanti kita akan kasih. Jadi khusus untuk mahasiswa Universitas Widyatama aja yang bisa login ke sini. Oke, kita login gunakan mahasiswa ya. Untuk ini contoh saya gunakan mahasiswa. Kemudian setelah login, ini adalah tampilan untuk dashboardnya. Jadi semua mata kuliah yang diikuti nanti akan muncul di sini. Ya, terutama ada recent access course, kemudian course overview, ya, semua masuk ke sini. Kemudian akan saya demokan kalau pertama nih kan kosong gitu, nggak ada mata kuliahnya gitu. Nggak perlu bingung, nggak perlu panik. Mata kuliahnya bisa dicari di sini di menu course. Menu course, kemudian dipilih sesuai fakultasnya ya. Ini contoh aja karena saya di Fakultas Teknik ya. Pilih misalkan saya di Prodi Teknik Informatika ya. B1 misalkan. Nah, di sini dipilih sesuai kategorinya. Atau langsung di search di sini juga ada, misalkan nah, nanti biasanya ketemu kalau komplit di situ. Search ini akan bekerja kalau namanya itu pas, cocok gitu. Salah satu huruf aja nggak akan ketemu gitu. Jadi bisa dicari di sini, asal pas ya namanya sama persis nanti akan ketemu. Kemudian atau pakai tadi dipilih sesuai kategorinya juga biasanya nanti akan ketemu. Oke, contohnya yang ini dipilih ya mata kuliahnya. Kemudian nanti akan muncul pendaftaran di sini, pilihan pendaftaran. Jadi nanti akan diinput kunci pendaftaran, enrollment key atau token pendaftaran sama. Jadi ini untuk kode yang nanti diinputkan supaya bisa masuk ke mata kuliah ini ya. Kalau misalkan kita salah input gitu, misalkan apa yang terjadi di sini. Jadi ada dua ya, untuk mahasiswa, untuk dosen. Jadi pilih yang mahasiswa, jangan sampai salah masuk ya. Karena key-nya beda-beda nanti untuk dosen sendiri, untuk mahasiswa sendiri. Kemudian daftarkan. Oke, kunci pendaftaran salah gitu. Coba lagi yang benar. Nah, ini bisa didapatkan dari mana? Pertama, kita sudah sebarkan di prodinya masing-masing. Jadi pastikan Anda punya kontak masing-masing kaprodinya, sekretaris prodinya, itu info untuk key atau token ini bisa diambil, atau dari dosen juga bisa, karena dosen juga sudah kita infokan. Jadi dosen juga bisa membuat key ini sendiri juga bisa, atau admin saya yang membuatkan juga bisa. Jadi ada banyak ya untuk jalur yang bisa diperoleh untuk mendapatkan key ini. Tapi yang utama sih dari dosen, karena dosen juga sudah kita infokan sih. Jadi bisa sambil berkomunikasi dengan dosennya gitu.
untuk ya awal gitulah. Biasanya di pertemuan awal kan tatap muka ya, itu dibagikan key-nya apa gitu sama dosen udah dibagikan. Kemudian klik daftarkan saya. Oke, udah masuk di sini ya. Ini adalah tampilan. Jadi kalau sudah masuk ke mata kuliah nanti tampilannya akan seperti ini. Semua resource ada di sini. Jadi nanti dosen akan menyiapkan ada modul, ada forum, ada kuis, kemudian tugas. Itu semua bisa dilihat di sini. Nanti per periode ya. Jadi ada kalendernya di sini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kalau dilihat di kalender akademik kan pertemuan pertama nanti tanggal berapa sampai tanggal berapa, pertemuan kedua tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti dosen akan mengisi sesuai dengan periode tersebut. Jadi pastikan teman-teman mahasiswa untuk dapat mengisi aktivitasnya di setiap periode, entah itu forum, kemudian baca modulnya, kerjakan kuisnya, seperti itu. Oh ya, kemudian cara untuk mengecek kita udah terdaftar atau belum. Sebenarnya saat ini juga sudah terdaftar sih. Tapi kita bisa cek di sini di menu peserta. Ini kelihatan semua ya. Jadi teman-teman kita satu kelas itu siapa aja sih gitu. Bisa dilihat di sini, kemudian dosennya juga siapa gitu. Nanti bisa terlihat nama-namanya, kemudian jumlah anggotanya siapa aja. Oke, demikian untuk cara enroll atau masuk ke mata kuliahnya dan juga untuk login ya. Nanti kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya. Jangan lupa password standar diganti ya, karena kalau kita infokan di awal kan username passwordnya seperti itu mudah ketebak ya. Jadi suka ada yang usil login pakai punya akun temennya seperti itu ya, kita rekomendasikan untuk diganti passwordnya. Klik di pojok kanan atas, kemudian klik preferensi, kemudian ada ubah password ya. Ubah profil juga boleh, kalau misalkan nama ada yang salah itu diganti sendiri, nggak masalah. Ubah password, klik aja, kemudian diisi ya. Sandi minimal 8 karakter dan juga harus kombinasi angka, huruf, kemudian karakter-karakter seperti underscore, hash, add, seperti itu. Dan jangan lupa password dicatat ya. Jadi di foto kalau perlu di HP atau disimpan di email, ditulis, jangan sampai hilang. Dihafalin boleh, silahkan dihafalin ya. Kalau benar-benar hafal sih, daya ingatnya bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kiranya lupa, ya kalau saya sih kadang suka lupa ya. Jadi udah dicatat gitu, dicatat, ditulis, ya kemudian di email dicatat, ditulis di situ sebagai catatan ya, ditulis di HP ya. Pokoknya jangan sampai hilang, bikin password yang bagus dan disimpan, jangan sampai hilang ya. Itu untuk ubah password. Berikutnya untuk forum ya. Jadi untuk siswa atau mahasiswa untuk mengerjakan forum ini nanti ada diskusi yang dibuat oleh dosennya, nanti silahkan diikuti aja sesuai topiknya ya. Jadi pastikan setelah biasanya hari Senin Selasa itu untuk upload modul ya. Modul itu usahakan dibaca dulu sebelum mereplay di dalam forumnya. Forumnya itu sebenarnya mudah kok, sama seperti forum pada umumnya. Itu nanti tinggal berdiskusi di dalamnya ya. Malah nanti misalkan teman-teman mahasiswa ini bisa update, jadi nggak cuma mengandalkan dari materi dari modul aja, tapi bisa dari update informasi dari internet, membaca dari jurnal, paper, seperti itu yang terutama dengan topik yang ada di weeks atau minggu tersebut. Jadi boleh aja browsing, kemudian oh ternyata ada ilmu baru nih, ada update terkini nih, nanti bisa didiskusikan di forum tersebut
ya. Jadi kita tidak hanya terpaku ke modul aja, asal masih relevan, oh ternyata ada ilmu terbaru nih, itu bisa didiskusikan di forumnya. Jadi kita bisa bikin supaya forum itu lebih menarik. Dan juga nanti forum disesuaikan aja ya. Artinya kan ada dari dosen itu menyiapkan nanti dia akan standby jam berapa gitu, waktu untuk membalasnya seperti itu. Karena memang kita fleksibel ya e-learning selama 1 minggu itu, tapi waktu juga kita tentukan. Dosen nanti akan menentukan waktunya, oh ternyata forum nanti silakan hari Rabu, hari Kamis, seperti itu. Kalau misalkan udah lewat dari hari Jumat, nggak ada replay itu, seperti itu. Karena kan kita waktu terbatas juga, nanti tergantung kesepakatannya aja ya. Oke, diklik dulu untuk mata kuliahnya di dashboard ya. Ini sudah saya siapkan, ada forum di sini, diklik saja. Ini misalkan udah ada di replay ya. Ini tinggal ditanggapi saja, misalkan mau menanggapi yang mana, misalkan dari dosen gitu, misalkan nanti tinggal di posting ya. Nanti akan muncul di situ ya. Jadi diskusi yang sehat, diskusi yang sopan, kemudian memperhatikan etika ya, seperti itu. Jadi kita bentuk supaya diskusi ini menarik ya. Oke, itu untuk forumnya ya. Atau nanti ada juga misalkan tadi kan untuk membentuk forum itu ada single simple discussion seperti yang tadi barusan, atau mungkin nanti akan menjumpai tipe yang seperti ini ya, forum kosong nih, topiknya belum ada. Kadang juga ada beberapa yang kurang pas gitu ya, nggak apa-apa, nanti di sini aja tambah topik diskusi baru ya. Biasanya sih dosen ada yang langsung menuliskan topiknya di sini nih ya, tapi kalau di sini ya sudah, tambahkan aja, nanti di lempar aja, tapi topiknya nanti dimulai aja menanggapi dari situ. Tapi harusnya sih nanti ada topik yang udah dibuat sih ya, nggak masalah, nanti diikuti saja. Oke, itu untuk forum ya. Ya, berikutnya kuis nih ya. Jadi setiap minggunya memang kita ada kuis ya sebagai bahan evaluasi. Oh, ini siswa ini atau mahasiswa ini udah belajar atau belum nih. Biasanya evaluasinya lewat kuis ya. Oke, kita coba demo ya untuk mengerjakan kuisnya. Di sini sudah saya siapkan soal di sini. Oke, misalkan teman-teman mahasiswa menjumpai seperti ini contoh yang salah ya, kuis yang salah gitu ya. Kuis, diklik aja kuisnya, kemudian ada percobaan diperbolehkan, nanti ada deadline dan sebagainya, nanti keterangannya bisa tertera di sini kok ya. Jadi nanti ketahuan kapan dibukanya, itu pasti ada informasi dari dosennya ya, batas waktu dan sebagainya. Tapi di sini ada tulisan belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Nah, kalau ada muncul seperti ini ya, silakan dikontak lagi dosennya karena belum dimasukkan ya soalnya. Kadang juga ada beberapa yang seperti itu. Jadi ini baru sebatas wadahnya aja. Kadang ada juga yang pertanyaannya taruh di sini, tapi di mana submitnya gitu. Kadang itu juga ketinggalan, belum dimasukkan. Nggak apa-apa, dikontak aja, di WhatsApp aja, Pak, Bu, ini belum ada pertanyaannya, seperti itu. Jadi nggak perlu lapor ke admin ya, kita sih udah tahu gitu kalau ini belum ada pertanyaan gitu. Biasanya kita lempar lagi ke dosennya. Kemudian kuis ya, pertemuan 1. Oke, nah ini di attempt aja. Misalkan sebelumnya udah pernah mengerjakan nih, nanti nilainya kelihatan di sini. Ingin mengerjakan lagi gitu misalkan ya. Di attempt saja atau re-attempt. Biasanya sih ada yang sekali mengerjakan, nanti tergantung kebijakan masing-masing. Ada yang cuma sekali, ada yang boleh 2 kali, 3 kali. Tapi tombol atau button attempt ini pasti akan muncul kok di sini. Ya, di attempt saja untuk mengerjakan. Kemudian quiz dengan batas waktu ini dibaca karena kita harus aware ini kapan nih batas. Karena kalau batas waktunya udah selesai nanti dia akan otomatis tersubmit sendiri.
Oke, kemudian ini ngasal aja ya, contoh ya, kita pilih. Kemudian mau loncat juga bisa di quiz navigation di sebelah kanan ini bisa. Oke, kemudian contoh ya. Nah ini kalau misalkan jawabannya esai ya tinggal dijawab aja ya, jawaban seperti itu. Kalau misalkan esai dan ternyata harus upload file ya disiapkan dulu filenya ya. Tapi jarang sih biasanya kuis harus esai panjang gitu atau upload file gitu, sebetulnya jarang sih. Tapi ada juga yang seperti itu ya, tergantung ciri khas mata kuliahnya. Oke, kemudian next misalkan seperti ini. Mau di review lagi, loncat ke pertanyaan sebelumnya bisa, silakan. Ya, kalau udah yakin dengan jawabannya, di finish saja. Makanya sebelum mengerjakan kuis itu dibaca dulu modulnya ya. Jadi modul dibaca karena kuis itu pasti nggak akan jauh dengan materi yang sudah diberikan ya. Ada jadi ini semacam latihan lah. Ini udah baca modul atau belum, seperti itu. Kemudian finish. Oke. Finish, kemudian ini status jawaban disimpan dibaca ya. Jadi pastikan ini halaman ini keluar untuk memastikan. Kalau masih di halaman ini mau return to attempt juga bisa. Misalkan nggak yakin nih jawabannya yang mana, bisa diubah di sini. Nanti finish lagi, kemudian kalau udah yakin semua, nanti submit all and finish, diklik aja. Sebenarnya kita biarkan juga nanti selama waktu ini tersisa, nanti lama-lama habis, dia akan otomatis tersubmit sendiri. Kemudian klik submit all and finish, ada konfirmasi di sini ya. Oke. Ya. Kemudian nanti akan muncul di sini nilainya berapa. Kalau misalkan semua PG nanti otomatis keluar nilainya. Karena ini sebagian tadi ada esai ya, jadi harus tunggu dulu dosennya untuk ngasih nilai ya. Kemudian nanti kelihatan ya nilai di sini, grade-nya berapa. Jadi nilai transparan kok. Nanti kalau misalkan nilai itu teman-teman kurang puas itu, nilainya kecil gitu ya, silahkan di kontak saja dosennya. Saya pikir boleh kalau misalkan mau remedial perbaikan, ya, nggak ada masalah gitu ya. Nanti tinggal komunikasikan aja ke dosennya. Seperti itu untuk yang kuis ya. Ya. Jadi nanti silakan dikomunikasikan aja, karena beberapa problem, beberapa masalah itu komunikasi sih. Jadi misalkan ada belum upload soalnya, kemudian nilai kecil, atau mungkin ada jawaban yang tidak tersubmit, itu nanti silakan dikomunikasikan aja ya. Kemudian nanti dosennya juga akan yang men-setting lagi, misalkan waktunya udah habis, atau ketika mengerjakan kuis tahu-tahu koneksinya putus, nah, di tengah-tengah seperti itu bagaimana ya, nanti bisa dikontak ke dosennya untuk minta kesempatan untuk mengerjakan kembali. Oke, seperti itu ya untuk seputar kuis ini, cukup mudah. Ya, berikutnya tugas ya atau assignment. Jadi beda dengan kuis ya. Kalau kuis itu nanti setiap minggunya ada, kalau tugas itu atau assignment itu karena bobotnya lebih tinggi ya, secara penilaian atau effort juga lebih besar. Nanti dilambangkan dengan tangan seperti ini. Kalau kuis itu kan pakai checklist, centang, klik aja tugasnya di sini. Oke. Nah, biasanya nanti ada instruksinya di sini, tugasnya suruh bikin apa kayak gitu. Dan waktunya nanti akan lebih panjang gitu. Jadi mau dilihat gitu, diintip nih. Soalnya itu apa sih, suruh ngerjain apa gitu ya. Nanti dikasih waktu biasanya sampai seminggu gitu untuk mengerjakan tugasnya. Ya, jadi beda dengan kuis tadi, ada attempt, ada waktunya dibatasin. Kalau submission untuk assignment atau penugasan ini waktunya lebih panjang.
Kalau ingin udah siap nih filenya atau jawabannya kita sudah siapkan, nanti tambahkan aja pengajuan tugas atau laporan, kemudian di drag aja filenya ke sini. Kalau ada dokumen misalkan, nanti bisa di upload di sini menggunakan drag and drop ya. Kalau udah, nanti perhatikan ukuran maksimal ya. Di sini ukuran maksimalnya berapa mega, jadi dicek dulu filenya, jangan terlalu besar. Kemudian simpan perubahan, atau misalkan kalau ada teks di sini ya diisi jawabannya, tergantung nanti gimana jenis tugasnya. Kemudian simpan perubahan. Oke. Nah, dari penugasan ini kita bisa edit ya. Misalkan oh kemarin ada yang salah nih, misalkan kita edit aja. Kemudian baru simpan. Di upload yang baru, ini klik kanan hapus dulu, kemudian di upload yang baru. Nanti baru disimpan. Nanti akan ada submission statusnya submitted for grading. Nanti tinggal tunggu nilainya. Kalau misalkan sudah dinilai oleh dosen, nanti akan muncul nilainya di sini. Dan jangan lupa nanti kalau belum keluar nilainya ya ditagih aja ke dosen, Pak, Bu, ini nilai saya berapa, seperti itu. Karena nanti kalau misalkan ada kekurangan, nanti ada review kurangnya di mana, seperti itu. Kemudian mana yang harus direvisi ya untuk mendapatkan nilai maksimal. Ya. Kemudian untuk assignment ini atau penugasan ini, walaupun udah lewat jangka waktunya juga, itu kadang kita masih bisa submit ya. Saya juga kadang untuk ngeset itu ya masih boleh submit udah lewat deadline. Paling nanti dinilai ya, nilai pasti akan beda ya, mengumpulkan tepat waktu dengan yang lewat dari tanggal deadline-nya. Tapi yang penting mengumpulin tugas lah, itu jangan sampai nggak ngumpulin, karena itu nanti sebagai bukti aktivitasnya. Oke, itu untuk tugas ya, assignment. Kadang juga ada yang kan setiap pertemuan itu kan ada kuis seperti itu. Mungkin ada beberapa dosen atau pengajar yang kesulitan untuk melakukan pembuatan kuis ya, bentuk kuisnya ya tugas itu tadi ya, di-uploadnya dalam bentuk assignment seperti itu, karena mungkin agak panjang ya, ada kesulitan di kuis ya, itu nggak apa-apa, diikuti aja, karena kita juga ngikuti juga perkembangannya ya. Boleh mau assignment mau tugas, tapi tetap di esensi awalnya adalah kuis itu sesuatu yang ringan lah, sesuai dengan modul seperti itu, untuk ngetes aja evaluasi dari apa yang modul. Kemudian untuk penugasan atau assignment itu punya bobot yang lebih tinggi seperti itu, ada yang harus dibuat lah dokumen dan lain-lain yang butuh analisis dan sebagainya. Oke, itu untuk tugas ya.